Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,34% ke angka 7.069. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 99% dari laba bersihnya dan hari ini terpantau terkoreksi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham UMVR yang bisa kita lihat satu minggu terakhir ini kembali melemah. Saat ini malah sudah turun bawah garis EMA 150 di harga sekitar 1740. Jadi hari ini UMVR masih turun 2% lebih ke harga 1645. Cara pergerakan sudah kurang oke kembali. Karena sebelumnya mencoba untuk break harga 1850, beberapa kali mencoba break gagal, sempat bertanda rebound dari garis EMA 150, tapi saat ini garis EMA 150 sudah terkonfirmasi break. Sehingga saat ini UMVR saya lihat ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju support di garis EMA 50 di harga 1600. Ini harus teman-teman perhatikan apabila ternyata satu minggu ke depan UMVR gagal bertahan di 1600, maka cara teknikal UMVR akan mulai downtrend. Dan target penurunan berikutnya di sekitar 1500. Dan UMVR memang sebelumnya akan membagikan dividen dengan alokasi sekitar 99% lebih dari laba tahun 2024. Dan bisa kita baca sekilas, total dividen dibagikan itu sekitar 88 per lembar saham. Tapi karena sebelumnya sudah ada dividen interim di sekitar 41 per lembar saham, jadi dividen finalnya itu sekitar 47 per lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, penurunan 2% lebih ini ada distribusi besar. Asing juga terpantau 2 minggu ini telah keluar dari saham UMVR karena sudah mulai melemah, plus ternyata ada distribusi. Sehingga potensi untuk turun mengetes 1600 atau malah break 1600 lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, Musa harus pertimbangkan untuk take profit apabila UMVR ternyata gagal bertahan di 1600. Dan untuk teman-teman ingin coba entry saham UMVR untuk mendapatkan dividen, Musa wait and see di 1600 dulu. Apabila satu minggu ke depan mengetes 1600 bisa bertahan dari rebound, baru coba entry, bisa pertimbangkan untuk swing dengan jadikan 1700 sampai 1750 untuk target swing, atau hold saya selama UMVR tidak turun bawah 1600 untuk mendapatkan dividen. Tapi sebaiknya jangan entry apabila UMVR ternyata terkonfirmasi break 1600. Karena cara pergerakan akan mulai reversal kembali dari uptrend menuju downtrend. Selanjutnya saya coba analisa saham ESA. ESA hari ini berhasil naik 6% lebih ke harga 600. Dan jika kita lihat secara teknikal sebenarnya ESA masih belum oke walaupun hari ini naik 6%. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, ESA gagal, sempat melemah ke support di 550, berhasil bertahan dari rebound, kembali melemah di satu minggu terakhir ini. Walaupun saat ini memang belum sempat kembali mengetes 550, baru di sekitar 560 ESA sudah berhasil bertahan dari rebound, tapi ingat, saat ini ESA berada tepat di 600 yang saat sudah berubah menjadi resisten. Apalagi untuk ESA jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih hari ini, bisa kita lihat asing memang masuk akumulasi, tapi akumulasi ini kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan satu minggu terakhir. Plus kenaikan 6% bukannya ada akumulasi, malah terpantau ada distribusi besar untuk ESA. Jadi untuk ESA walaupun ada kenaikan candle lumayan solid, tapi karena ada distribusi plus saat ini masih berada tepat di resisten 600 dan garis EMA 50 juga masih berupa resisten lumayan kuat, tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ESA ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Potensi itu kembali naik mengetes atau mendekati garis EMA 50 dalam satu minggu ke depan memang masih ada potensinya. Tapi jika terpantau mencoba break gagal, cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 550 jika terpantau masih kesulitan di break garis EMA 150. Cara teknikal ESA baru akan oke apabila memang berhasil melewati garis EMA 50. Apabila berhasil break garis EMA 50, cara pergerakan garis EMA 50 akan berubah menjadi support, ada potensi sudah mulai membentuk high low dengan target kenaikan di harga 700 apabila memang berhasil break garis EMA 50. Tapi untuk saat ini, apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, pertimbangkan untuk swing. Selanjutnya saya coba analisa saham INKP. Kemarin baru kita analisa TKIM yang secara teknikal saat ini masih bisa bertanda rebound. Untuk INKP saat ini mulai bangkit dan mencoba untuk bergerak trend. Jadi menarik bisa kita lihat. Sebelumnya berhasil break garis EMA 50, pelan-pelan mulai bergerak naik. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Dalam 2 minggu terakhir ini memang INKP sempat tertahan di garis EMA 150, sempat terkoreksi. Tapi baru mendekati 6.000, belum sempat menyentuh 6.000. INKP hari ini berhasil bangkit naik 7% lebih dengan candle yang sangat solid.
Jadi ini menarik, dan jika kita perhatikan di broker summary untuk INKP, asing yang sebelumnya distribusi hari ini terpantau masuk melakukan akumulasi, walaupun memang akumulasi tidak besar. Dan jika kita lihat di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Sehingga potensi INKP untuk break 6.400 menuju target berikut di 7.000 lumayan besar dalam 1 minggu ke depan. Jadi saat ini kita harus tunggu konfirmasi apakah INKP secara candle berhasil melewati 6.400 sampai 6.500. Apabila besok INKP tidak melemah kembali di bawah garis EMA 150 secara pergerakan, saya lihat INKP akan mulai uptrend. Dan target kenaikan terdekat di 6.800 sampai target di harga 7.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, yang pengen coba pantau dan enter misalnya lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar 6.400 sampai 6.500. Untuk target entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham ASA. ASA bisa kita lihat 1 minggu sebelumnya juga sempat melemah karena gagal naik di atas 700, tapi belum sempat turun mengatas garis EMA 150 di harga 655, baru di sekitar harga 675. ASA hari ini juga berhasil naik 7% lebih ke harga 730. Jadi saat ini kembali mencoba untuk break resisten di sekitar 740. Sebelumnya jika kita perhatikan beberapa kali ASA mencoba break resistennya memang masih gagal dan kembali melemah. Tapi secara teknikal ASA masih bergerak trend. Karena sudah berhasil break garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan ASA hari ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Dalam beberapa minggu terakhir ini asing terus akumulasi, tapi di broker summary terpantau kenaikan 7% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk ASA, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, nah saya lihat masih ada potensi untuk menuju target terdekat di 750. Tapi jika terpantau mencoba naik di atas 750, ASA masih gagal, cara pergerakan saya lihat ASA masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 700 sampai 680. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham ASA, lebih oke menurut saya adalah coba tunggu di sekitar harga 680 sampai 700. Apabila ASA terkoreksi kembali tapi masih kuat di atas daerah harga 680 sampai 700, itu masih menarik untuk entry untuk target swing di sekitar 730 sampai 750 itu target swingnya. Atau hold satu selama ASA tidak turun di bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di 780 sampai 800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.